Banyak organisasi besar yang jatuh bangkrut atau tidak berkembang dalam beberapa tahun. Mereka berada di posisi tetap sebagaimana tahun sebelumnya. Tidak ada kemajuan signifikan namun perlahan mengalami kemunduran. Mengapa? Karena organisasinya terjebak kepada strategi buruk karya pimpinannya. Para pimpinan atau manajer organisasi menganggap mereka terbaik, sudah on the track bahkan berhasil mencapai visi yang ditargetkan sebelum waktunya dengan dalih rumusan strategi yang disusun sudah tepat padahal strategi yang dirumuskan sangat buruk sehingga organisasinya tidak ada capaian gemilang. Strategi buruk disebabkan beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, mereka tidak mampu membedakan antara strategi dan sasaran strategis. Kedua, mereka pandai menyusun sasaran namun defisit kebijakan dan tindakan. Ketiga, pimpinan tidak paham atau tidak mau mengerti tentang implementasi strategi dalam kepemimpinannya sehingga menutupi kekurangan dirinya dengan pembinaan visi, target dan sasaran yang segudang. Padahal itu semua termasuk strategi yang buruk. Strategi buruk adalah strategi yang membicarakan apa yang dilakukan namun luput membahas apa yang dilarang. Strategi buruk fokus kepada sasaran yang hendak dicapai namun minus tindakan kemudian sasaran itu dinamakan oleh mereka sebagai strategi. Bukan. Itu bukan strategi. Itu sasaran strategis. Strategi dikatakan baik apabila memenuhi tiga indikator yaitu diagnosis masalah, kebijakan, tindakan koheren. Seorang pemimpin harus mampu mendeteksi kekuatan organisasinya dengan cara analisa dan kajian yang mendalam bukan terkaan apalagi dugaan. Seorang pimpinan yang menghindar dari kendala, tantangan organisasi akan melahirkan strategi buruk yaitu melahirkan kebijakan untuk menghindari dari tantangan bukan menyelesaikannya sehingga dirinya sibuk menambal kelemahan organisasi dengan sasaran yang tidak jelas. Dirinya tidak mampu berkontestasi dengan organisasi lain untuk menjadi yang terbaik. Seorang pimpinan harus sering mencari tantangan atau kendala yang dihadapi organisasi dan memberikan solusi atas persoalan bukan menghindar dari persoalan. Pimpinan yang tidak mampu menemukan persoalan organisasi berarti dirinya hanya mampu menyusun strategi buruk. Setelah ditemukan persoalan dasar, pimpinan harus mengeluarkan kebijakan dan tuntutan sebagai pedoman dan acuan dalam menyelesaikan persoalan. Setiap kebijakan harus benar-benar baru, belum pernah digunakan oleh kompetitor lain, baik dalam bentuk inovasi maupun kreasi. Terakhir, strategi dikatakan buruk apabila tidak ada aksi nyata untuk menyelesaikan persoalan. Pimpinan terjebak kepada diskusi, rapat dan pembahasan konsep tanpa aksi. Dirinya disibukkan dengan rapat dan bukan aksi nyata. Kesehariannya disibukkan dengan kata-kata bukan kerja nyata. Dan aksi nyata tersebut harus koheren atas masalah dasar yang dihadapi organisasi.